ada pengetahuan yang kita belum punya saat itu. Belum ada pengetahuan itu. Nah, maka pada kondisi semacam itu, kita bisa mengatakan penelitian ini punya manfaat kritik. Kalau pada latar belakang masalah dia bisa mengungkapkan gap teori. Sebaliknya, penelitian yang mengklaim punya manfaat praktis, maka kata kuncinya pada latar belakang masalah harus mampu mengungkapkan adanya gap empiris. Gap empiris ini adalah kondisi senjang antara das Sollen dan das Sein, antara yang ideal dengan kenyataan. Mestinya anak-anak di sekolah itu dia well-being-nya bagus. Kok ini anak-anak psychological well-being-nya jelek? Nah, tentu ini masalah. Itu menjadi bisa diangkat untuk penelitian yang punya manfaat praktis. Ketika kita nanti menemukan jawaban apa yang bisa dia pakai untuk mengatasi, untuk meningkatkan subjective well-being, nah disitulah punya manfaat praktis. Nah, lalu ragam penelitian. Ketika kita mengidentifikasi masalah dengan membaca riset-riset terdahulu, artikel jurnal terdahulu, kita susun peta penelitian namanya, atau state of the art. Peta penelitian itu artinya kalau kita meneliti tentang self-esteem, maka kita tanya peneliti terdahulu telah menemukan apa saja tentang self-esteem. Lalu kita akan menyambung pertanyaan yang berbeda dengan terdahulu. Nah, ada macam-macam jenis penelitian, ragam penelitian bergantung pada pertanyaan yang kita ajukan. Ragam yang pertama adalah deskriptif. Karakteristiknya adalah mendeskripsikan satu atau lebih variabel tanpa menganalisis hubungannya dengan variabel yang lain. Nah, bila mana ini kita pilih deskriptif ini, ketika ada kepentingan untuk memecahkan satu masalah empiris. Jadi misalnya dulu pada awal tahun 40-an ketika mulai ada kasus, mulai orang kan mencurigai ini ada anak yang pendiam, main sendiri, susah komunikasi. Temuan tentang autis, penelitian tentang autis itu awal mula dilakukan secara deskriptif. Apa polanya, saya bisa didefinisikan apa itu yang autis. Nah, ini yang sangat berharga ya begitu. Atau kalau kita ingin menyelesaikan satu masalah di satu institusi, kita bisa juga deskripsikan ada masalah apa. Nah, di situ kita akan bisa beri saran. Misalnya, pendidikan karakter di satu sekolah. Kita ingin tahu bagaimana antusiasme siswa dan guru ketika dilaksanakan pendidikan karakter, khususnya di kelas atau sekolah internasional. Nah, ini kita bisa lakukan dengan penelitian deskriptif. Yang kedua adalah penelitian komparatif. Ragam pertanyaannya komparatif, membandingkan keberadaan satu variabel dengan dua atau lebih variabel yang berbeda. Apa misalnya kalau peneliti tertarik misalnya ada anak-anak yang mandiri, sementara anak yang lain sangat bergantung pada orang dewasa atau orang tuanya. Nah, kemudian dari bacaan yang ada kita temukan bahwa ternyata cara pengasuhan ini mempunyai efek yang besar terhadap perkembangan perbedaan anak. Nah, lalu dicari tahu, ternyata ada dua macam pengasuhan. Pengasuhan yang pertama, ini yang bagus, yaitu yang memandirikan anak sejak dini. Anak tidak diprotek berlebihan, tapi dia didorong untuk mandiri. Melakukan tugas-tugas self-help lebih dini. Melepas celana, lepas baju, pakai sepatu, itu didorong bisa lakukan sendiri. Maka ketika
pengasuhan ini memandirikan lebih awal, kelak ketika besar dia menjadi anak yang mandiri. Tapi sebaliknya, anak-anak yang sejak dini diprotek, segalanya dilayani, dibantu, maka ketika besar dia tidak menjadi mandiri. Nah, ketika ya begitu, ada bacaannya begitu, lalu kita bisa buat pertanyaan, apakah ada perbedaan kemandirian anak-anak yang diasuh untuk mandiri lebih awal, diberi tanggung jawab lebih awal dibanding yang tidak. Penelitian yang lain adalah penelitian korelasional atau asosiatif. Itu mempertanyakan kaitan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Ini kita pilih ketika desain ini kita ambil ketika kita temukan variabel penelitian yang bersifat kontinum dalam batas tertentu bersifat datanya ordinal juga bisa. Jadi misalnya kita temukan bahwa untuk belajar anak sangat ditumbuhkan adanya engagement yang tinggi. Nah, dari bacaan yang ada ketemu bahwa ada riset tentang selekasi yang menemukan adanya hasil pengaruh yang signifikan selekasi terhadap variabel tadi itu persisten di dalam berusaha. Lalu ada yang menemukan berbeda, tidak signifikan. Nah, ketika ada hal inkonsisten, itu kita bisa masuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini penelitian relasional. Maka simpulannya, penelitian itu bisa korelatif, komparasi, deskriptif. Nah, sekarang tinggal cek Anda masuk pada tipe yang mana yang Anda temui dalam penelitian Anda, itu yang Anda buat. Terima kasih, selamat belajar. Semoga Anda sukses menguasai teori penelitian dan Anda bisa membuat penelitian yang bagus untuk skripsi Anda. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.